Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sahabat-sahabatku, saudara dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang ditunggu-tunggu dari kemarin ya, yaitu yang tidak asing lagi bagi kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji kita semua, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Gimana kabarnya Yai? Baik, Gus Ajis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan insya Allah Yai, pada malam hari ini saya hanya sebagai host, dan mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan, khususnya terkait tentang tesis Kiai yang membahas tentang batalnya nasab ba'lawi. Jadi gini Kiai, ada satu pertanyaan atau pertanyaan pertama barangkali tentang metodologi yang Kiai gunakan dalam penelitian atau dalam tesis ini. Dan sangat banyak orang yang mempertanyakan khususnya tentang kitab sezaman. Sebenarnya metode yang digunakan oleh Kiai itu bagaimana, apakah benar sesuai dengan ilmu nasab yang ada atau bagaimana Yai? Mengasilahkan Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya cintai, host Gus Ajis Jazuli. Kirimkan salam untuk ayahanda tercinta Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Al-Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak di Serang. Mengenai tesis saya, apakah berbasis metodologi sesuai para ahli nasab di dalam bagaimana mereka an-naqdu fil isbati wan nafyi? Tentu saja tesis saya itu berbasis metodologi ilmu nasab. Selain berbasis metodologi ilmu nasab, tesis saya juga diperkuat oleh metodologi historis, di mana di dalam kesarjanaan historis dibutuhkan yang namanya sumber. Sumber di dalam kita bagaimana menulis historiografi itu terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Begitu pula di dalam ilmu nasab, banyak framing-framing yang dilakukan oleh pembela nasab ba'alwi tentang bahwa tidak ada persyaratan kitab sezaman yang disyaratkan oleh ahli nasab. Malam hari ini mari kita bersama-sama membongkar bagaimana sebenarnya metodologi para ahli nasab di dalam meneliti kesahihan sebuah nasab, yang akan kita jadikan basis untuk diskusi kita malam hari ini adalah kitab nasab atau kitab ilmu nasab Al-Muqaddimah fi Ilmil Ansab karya Husain bin Haidar Al-Hashimi, juga kitab Rasail fi Ilmil Ansab karangan Khalil bin Ibrahim. Untuk yang pertama tentang kitab sezaman, silakan Gus Ajis buka kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 103. Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 103. Ya. Di situ ada At-Tariqus Sani ya. Boleh dibacakan oleh Gus Ajis? Mohon maaf Yai, kitab Rasail atau Muqaddimat Yai punten? Kitab Rasail. Oh, siap. Kitab Rasail karya Husain bin Haidar Al-Hashimi. Kitab Rasail. Ya, di situ At-Tariqus Sani. Siap Yai, saya bacakan ya. Ye.
Bismillahirrahmanirrahim. At-tariqus tsani kutubun nasabin al-abdal. Ini satu-satu atau saya baca kemudian Yai uraikan atau saya baca sampai akhir gitu Yai? Baca aja sampai di situ, coba diterjemahkan. Tadi yang Siap. dibaca diterjemahkan. Siap Yai. At-tariqus tsani kutubun nasabin al-abdal. Metode yang kedua dalam ketetapan nasab menurut ulama-ulama nasab itu adalah kitab-kitab ahli nasab yang abdal. Al-ulama istiqat, yaitu mereka para ulama-ulama yang terpercaya. Al-muhaqqiqin al-asbat, orang yang ahli tahqiq. Al-asbat, yang mereka itu kokoh dalam keilmuan mereka. Alladzi lam talha aidil huwatil abisin, di mana kitab-kitab nasab itu tidak didatangi atau tidak dipegang oleh tangan-tangan al-huwah, orang-orang yang memiliki niatan yang buruk, al-abisin, yang mereka itu terledek atau ngawur, waddu'afa il-matrukin, serta orang-orang yang lemah, yang tertinggal atau yang ditinggalkan, wal wadda'il kadibin, dan orang-orang yang pemalsu serta pendusta. La siyama in kanat masyhuratan muntasyiratan. Terlebih lagi ketika kitab-kitab nasab itu masyhurah, terkenal, muntasyirah, yang tersebar. Amma in kanat makhtutatan fayajibu at-tasabbutu minal khutut. Nah, adapun ketika kitab-kitab nasab itu masih dalam keadaan manuskrip, maka wajib untuk tasabbut, untuk meneliti atau untuk memastikan minal khututi dari tulisan-tulisannya. Wa muqabalatin nusakh makhtutah, dan juga membandingkan, muqabalah, membandingkan naskah-naskah yang masih manuskrip. Ya, cukup Wa sampai di mata situ. urifa, dan kapan diketahui khattun nasabatil muhaqqiq, khat atau tulisan seorang ahli nasab al-muhaqqiq, yang dia ahli tahqiq, as-siqah, yang terpercaya, fa innahu yu'malu bihi, maka khat nasabah tersebut bisa diamalkan. Ya, Wa yakunu, ya. Ya. Setiap Di dalam apa yang telah dibaca oleh Gus Ajis itu sudah sangat jelas bagaimana pentingnya kitab sezaman. Dari mana itu syahidnya? Dari Kutubun Nasabin al-Abdal. Lafaz al-Abdal ini yang diframing oleh para pembela Nasabawi bahwa kita memaksakan al-Abdal ini makna kitab-kitab sezaman. Al-Abdal menurut mereka para pembela Nasabawi, katanya maknanya adalah para pakar dan para ahli, seperti yang disebutkan oleh Gus Naji. Memang di dalam disiplin ilmu hadis, Al-Abdal itu adalah para ahli. Di dalam kitab Rasail ini, sebenarnya apa yang diinginkan oleh oleh penulis kitab ini, Sayyid Hussein Haidar Al-Hashimi, apa sebenarnya yang ingin diinginkan dari kalimat Al-Abdal? Silahkan Gus Ajiz lihat halaman 193. Ya. Al-lafdhu ala niyatil lafid. Lafad itu bagaimana niatnya orang yang melafadkan. Kita akan lihat bagaimana lafad al-abdal di tempat lain di dalam kitab ini disebutkan dan apa yang diinginkan oleh Syekh Sayyid Hussein Haidar ini. Silakan, ada di situ ada lafad wal abdalu, langsung wal abdalu ya. Ya, silakan. Apa yang diinginkan oleh al-abdal di situ menurut Syekh Hussein Haidar? Oh, nih. Wal abdalu, dan para abdal itu humul ladzina yakhlufuna ba'duhum ba'dha ala hadzal ilmi. Mereka adalah yang menggantikan atau melanjutkan sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain atas ilmu ini. Nah, cukup ya. Dari situ kita telah mengetahui bahwa
kutubin nasabin al-abdal adalah kitab-kitab para ahli nasab dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak seperti apa yang telah di-framing oleh para pembela Nasabalwi, katanya al-abdal ini maknanya para pakar. Satu kitab nasab di suatu masa itu bisa dijadikan sebuah hujah walaupun dia harus bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Tidak bisa. Al-abdal di sini yang diinginkan oleh Syekh Husain bin Haidar al-Hashimi adalah alladzina yakhlufuna ba'duhum ba'dan fi hadzal ilm. Orang-orang yang saling menggantikan dari satu generasi ke generasi yang lain di dalam ilmu nasab ini. Artinya, kitab nasab yang belakangan tidak boleh bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya. Kitab nasab sebelumnya tidak boleh bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya lagi. Kitab nasab sebelumnya lagi tidak boleh bertentangan dengan kitab yang lebih tua dari dirinya. Terus demikian. Untuk lebih memperkuat, nanti coba Gus Aziz baca dalam kitab Al-Muqaddimah halaman 59. Siap, Yai. Ya. 59, Yai. Subutun nasab itu ada di situ surutu timadir rik'ah. Siap. Bahwa an-nasab yasbutu bi arbati turukin itu ada di situ. Kalau orang Banten bacanya turakin. An-nasabu yasbutu bi arba'i turukin. Nasab itu tetap atau dianggap sahih bi arba'i turukin dengan 4 metode. Yang pertama ar-ruq'ah, tulisannya. Ay al-maktub, maksudnya adalah yang ditulis. Wa syartul maktub, dan syarat dari tulisan itu an yakuna qat'iyyan dalalah. Harus qat'i dalalahnya, petunjuknya. Sahihan, yang sahih. Falaisa kullu ma yuktabu sahihan, maka tidaklah semua yang ditulis itu merupakan sahih, benar. Walaysa kullu ma yuktabu, dan tidaklah setiap yang ditulis yuradu minhul maksud, itu maksudnya itu dituju. Fannasabu, maka nasab, yathbutu, itu bisa jadi tetap, idza wujida, ketika nasab itu ditemukan fi ruq'atin, dalam satu tulisan, au kitabin, atau dalam satu kitab, bisyarti an yakuna hadzal maktub, dengan syarat bahwa tulisan ini qat'iyyad dalalati alal maksud, harus qat'i dalalahnya kepada yang dituju atau kepada tujuannya. Walaysa minal mu'talifi, dan tidak termasuk mu'talif, artinya mutasyabihil asma, nama yang memiliki keserupaan. Lanjut. Syurutu i'timadir ruq'ah, syarat-syarat menyandarkan tulisan. Alla takuna mukhalifatan lil usul. Ruq'ah itu tidak boleh bertentangan dengan asal-asal. Ya. Wa alla takuna dhanniyad dalalati alal maksud. Dan tulisan itu, yang kedua, ya, dan tulisan itu tidak boleh bersifat dalalahnya, tidak boleh dhon kepada yang dimaksud. Cukup. Walaysa minal mu'talifi wal mukhtalifi, dan tulisan tersebut tidak termasuk mu'talif dan mukhtalif. Sama tulisannya, ya, tetapi maksudnya beda. Udah, cukup. Nah, dari apa yang dibaca saja oleh Gus Aziz, kita akan temukan bahwa menurut ahli nasab di dalam kitab Muqaddimah Syekh Khalil bin Ibrahim, ya, bahwa nasab itu tetap pertama, nasab itu dikatakan sahih, caranya adalah dengan ar-ruq'ah. Ar-ruq'ah itu ayil maktub, kitab, tulisan. Apa syaratnya tulisan itu? Syurutu i'timadir riq'ati atau ar-ruq'ati, kata Gus Aziz, alla takuna mukhalifatan lil usul.
sebuah kitab tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab asal, dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-usul di sini adalah kitab-kitab sebelumnya. Jadi sebuah kitab yang hari ini ditulis dalam masa kita sekarang tentang nasab keluarga Nabi, itu tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Misalnya pada abad ke-13. Abad 13, kitab-kitab itu tidak boleh mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab asal dari abad 12. Kitab nasab abad 12 tidak boleh mukhalifatan lil usul abad 11. Kitab abad 11 alla takuna mukhalifatan lil usul abad ke-10. Abad 10 tidak boleh mukhalifatan lil usul abad 9. Abad 9 tidak boleh mukhalifatan lil usul abad ke-8 terus sampai abad ke-5. Sekarang kita lihat kitab Tuhfatut Talib di abad ke-10 yang mengatakan bahwa siapa Ahmad bin Isa mempunyai anak Abdullah, apakah dia mukhalifatan lil usul atau dia muwafiqatan lil usul? Ternyata setelah kita lihat di dalam kitab-kitab Umdah At-Talib, kitab As-Sabatul Musan, kitab Al-Fakhri Al-Asili Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Muntaqilatut Talibiyah, Al-Majdi, Tahdzibul Ansab, apa yang ada di dalam kitab Tuhfatut Talib yang menyebutkan ada nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa, itu mukhalifatan lil usul, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-usul adalah kitab referensi bagi sebuah penulisan nasab keluarga Nabi yang ditulis dari ulama-ulama sebelumnya, karena ulama sebelum itu namanya usul. Syaratnya ulama-ulama yang kita ambil referensinya tidak boleh mukhalifatan lil usul lagi. Terus tidak boleh mukhalifatan lil usul. Coba kita lihat kitab-kitab mu'tabarah fi ilmil ansab, seperti dari mulai abad ke-9, karya Ibnu Inabah. Itu karya Ibnu Inabah tentang anak Ahmad bin Isa, ketika dia menyebutkan satu namanya Muhammad, apakah nama Muhammad ini mukhalifatan lil usul? Tidak. Sama dengan kitab As-Sabatul Musan, ada nama Muhammad. Kemudian sama dengan kitab Al-Asili, ada nama Muhammad. Sama dengan kitab Al-Fakhri, ada nama Muhammad. Sama dengan kitab As-Syajarah Mubarakah, ada nama Muhammad. Sama dengan kitab Muntaqilah, ada nama Muhammad. Sama dengan kitab Al-Majdi, ada nama Muhammad. Sama dengan Tahdzibul Ansab, ada nama Muhammad. Berarti kitab Ibnu Inabah Umdatut Talib itu mu'tabarah li'annahu la yukhaliful usul. Kemudian kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Hal kana Asy-Syajarah Al-Mubarakah mukhalifatan lil usul? La. Ketika kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah menyebutkan nama anak Ahmad bin Isa 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, dia tidak mukhalifatan lil usul karena Muntaqilatut Talibiyah menyebutkan nama-nama yang disebutkan oleh kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Muhammad, Ali, dan Husain. Muntaqilatut Talibiyah menyebutkan 2 nama. 1 nama Muhammad, 2 nama Ali. Husain tidak disebutkan. Kemudian kitab Tahdzibul Ansab, ada enggak bertentangan dengan kitab Syajarah Mubarakah? Tidak, walaupun dia tidak menyebutkan semuanya, tapi nama Muhammad yang disebutkan oleh kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ada di dalam kitab Tahdzibul Ansab. Maka kitab dari abad ke-5 yang menjadi referensi kita untuk membatalkan nasab Ba'lawi ini semuanya muwafiqatan, saling tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun satu kitab menyebutkan hanya satu, yang lainnya menyebutkan sempurna seperti Syajarah Mubarakah, tetapi antara satu kitab yang lain dengan kitab yang lainnya lagi tidak saling bertentangan. Nah, inilah yang disebut kitab sezaman. Kitab sezaman itu tidak mutlak harus sezaman. Apabila sebuah peristiwa di dalam ilmu sejarah tidak ada kitab yang semasanya,
maka yang akan menjadi pegangan adalah kitab yang paling dekat dengan masanya itu. Kemudian apabila kemudian ditemukan kitab yang lebih muda, yang lebih tua dari kitab yang telah ditemukan, maka kitab yang lebih tua itu yang akan menjadi patokan para sejarawan. Demikian pula dalam ahli nasab. Jadi kalimat alla takuna mukhalifatan lil usul adalah jelas maksudnya adalah kitab-kitab yang kita fahami dalam tanda kutip kitab sezaman. Kitab sezaman itu artinya kitab yang paling dekat zamannya, yang dapat dihadirkan oleh seorang peneliti. Kalau yang dapat dihadirkan untuk Ahmad bin Isa itu kitab yang ditulis oleh dia, hadirkan. Kalau tidak, maka hadirkan kitab yang ditulis oleh orang lain, yang satu masa dengan dirinya. Kalau tidak, kitab yang ada di abad sebelumnya. Kalau tidak, kitab yang lebih muda boleh. Yang penting tidak bertentangan dengan apa yang lebih dekat. Tapi kalau kayak Nasab Alwi, coba perhatikan Gus Aziz Jazuli. Kitab Al-Burqatul Musyiqah. Hal hadal kitab muwafiqan lil usul atau mukhalifan lil usul. Ketika dia mengatakan bahwa yang namanya siapa Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah, itu mukhalifatan lil usul, bertentangan dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah alladzi yaqta'u bi anna aulada Ahmad bin Isa innama min salasati banin. Kemudian nama Ubaid yang ada di dalam keluarga daripada Bani Abdurrahman As-Segaf itu dipaksa-paksa menjadi Abdullah, itu adalah dhanniyud dilalah, di mana syarat sebuah kitab yang dijadikan sebuah patokan di dalam penetapan nasab ayyakuna qat'iyad dilalati sahihan, dia harus qat'i dilalahnya, laisa minal mu'talif wal mukhtalif, tidak boleh dari hanya berdasarkan kemiripan nama Abdullah dengan Ubaid itu sama. Mereka dulunya hanya kenal nama Ubaid, akhirnya karena ada nemu nama Abdullah, ini Abdullah ini Ubaid, karena dia tawaduk menjadi Ubaidullah, kemudian Allahnya dihilangkan jadi Ubaid. Ini asumsi yang jauh yang dipaksakan hanya untuk mengisbat nasab mereka. Dari segi itu saja, pertama, mereka beristihad tentang nama Abdullah itu adalah Ubaid, itu dua kali tahapan. Pertama itu menjadikan Abdullah menjadi Ubaidillah, kemudian menghilangkan Abdullah. Dari sisi Al-Kitabu nafsuhu, Al-Kitabus Suluk, Kitabus Suluknya itu la yuradu minhul maqsud, tidak diinginkan dari kitab As-Suluk itu adalah isbatun nasab. Al-muradu bil maqsud fi kitabil nasab huwa isbatun nasab. Lianna kitaban nasabi yuktabu li isbatin nasab. Sedangkan kitab tarikh yuradu minhu adalah historiografi. Jadi tidak boleh kita menetapkan nasab dengan hanya berbasis kitab biografi, kitab sejarah, dan lain sebagainya. Karena kitab-kitab itu ditulis bukan untuk menetapkan nasab. Seperti Ibnu Hajar menulis itu hanya beliau ingin menjelaskan bahwa beliau mendapatkan sanad ini dari Abu Bakar Al-Idrus. Dia membaca kitab Al-Juz'ul Latif, kemudian mencatat nama-nama sesuai dengan ada yang di dalam kitab Al-Juz'ul Latif itu. Bukan dalam arti Ibnu Hajar menetapkan nama-nama yang dia dapatkan di dalam kitab Al-Juz'ul Latif itu. Jadi kitab sezaman menurut para ahli nasab, terutama kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, karangan Syekh Khalil bin Ibrahim, dan Rasail fi Ilmil Ansab, karangan daripada Said Hussein bin Haidar Al-Hashimi, adalah mutlak. Dilihat dari apa yang telah dibaca tadi. Adapun framing yang selama ini dikembangkan oleh para pembela Nasabalawi, itu kalau mereka itu membaca kitab ini, saya yakin mereka akan memahami bagaimana sebuah nasab
yang ada di kitab yang ditulis abad 14 seperti kitab Syamsul Dhahirah tidak boleh bertentangan dengan kitab sebelumnya yang ada di abad sebelumnya. Dan abad sebelumnya tidak boleh bertentangan dengan abad sebelumnya lagi. Abad sebelumnya lagi tidak boleh bertentangan terus sampai kitab Tahdhibul Ansab. Dan ini tertolak karena Syamsul Dhahirah yang menetapkan nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tertolak oleh kitab usul yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang ada di abad 6. Dengan ini bahwa nasab Alawi batal karena apa? Karena mereka berpatokan dengan kitab abad ke-14, berpatokan dengan kitab abad ke-10, Tuhfatul Talib, tetapi dua kitab ini di kitab nasab bertentangan dengan kitab sebelumnya di abad 8, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kalau ada itu. Terus akan bertentangan mereka itu. Kitab-kitab yang mereka jadikan pegangan hari ini bertentangan dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Itu tentang apa pentingnya kitab sezaman. Mereka tidak boleh lagi bernarasi primitif bahwa kitab sezaman tidak disyaratkan oleh pakar nasab. Mereka membaca kitab nasabnya apa? Oh, katanya ada di dalam metodologi ilmu nasab itu syahadah. Coba tentang syahadah. Apa kata ulama nasab tentang syahadah? Atau surah istifadah dulu dah. Coba Gus Aziz baca kitab Rasail ini halaman 103. Gus Aziz tentang surah wal istifadah. Mereka Siap, ya. berpatokan bahwa cukup dengan surah istifadah. Karena sekarang para Ba'lawi ini sudah surah istifadah sebagai keluarga Nabi, keturunan Nabi, maka kemudian kita harus menetapkan. Nah, apa benar teori mereka itu berdasarkan teori ilmu nasab? Baca kitab Rasail halaman 103. Siap, ya. Fahasilu dhawabit tariqah. Fahasilu dhawabiti hadhihi tariqah, maka kesimpulan kaidah-kaidah dalam metode ini yaitu istifadatun nasab wa syuhratihi hiya al-istifadatu fis sama, yaitu tersebar di dalam as-sama, saling terdengar dalam pendengaran. Istifadatan dengan penyebaran, turisu ilman, yang mewariskan atau menyebabkan keyakinan, au dzannan qawiyan, atau prasangka yang kuat. Yang kedua, intifa'ul mu'aradati fil umum, tidak adanya pertentangan di kalangan umum, wal khusus, di kalangan khusus, atau fil wasaikil bayinat, atau dalam data-data atau wasiqoh-wasiqoh yang jelas. Kemudian ketiga, qidamun nisbati wasyuhrah, yaitu lamanya penisbatan tersebut, syuhrati, dan juga lamanya kemasyhuran nasab itu. Dan yang keempat, antakuna syuhratu fi qabilatihi, kemasyhurannya itu berada di dalam kabilahnya, au fil baladil asli, atau di negeri asalnya, la fi baladi hijrati, bukan di negeri hijrahnya. Oke, segitu cukup. Nah, al-istifadah. Salah satu tariqah dalam menetapkan nasab adalah al-istifadah atau at-tasamu', mendengar. Ini sebenarnya untuk nasab yang hari ini ada. Misalnya seseorang dikenal hari ini sebagai anak daripada Pak Jokowi atau ya Pak Jokowi ya, Gibran, anak Pak Jokowi. Walaupun kita tidak melihat akta kelahirannya atau kita tidak melihat waktu lahirnya bahwa Gibran adalah terlahir dari istri Bapak Presiden kita, maka surah istifadah ketika kita bersaksi demi Allah bahwa Pak Gibran itu adalah anak Pak Presiden Jokowi, itu boleh. Itu makna daripada bolehnya kita menetapkan nasab dengan surah wal istifadah.
Karena apa? Karena masalah pernikahan, kelahiran, tidak bisa orang itu melihat waktu lahirnya masuk rumah sakit. Saya mau lihat dia melahirkan, benar nggak itu anaknya dia, nggak bisa. Maka cukup dengan as-suhra wal istifadah. Tetapi lihat persyaratan oleh ahli nasab ini, Gus Jazuli tadi sudah baca. Syarat yang kedua adalah intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khusus. Tidak adanya yang menentang, tidak ada pertentangan dengan kitab sebelumnya. Tidak ada misalnya ketika kita mengetahui seseorang anak daripada orang lain, kemudian suatu saat datang berita khabar yang jelas beserta dengan akte kelahiran bahwa dia ternyata hanya anak angkat, maka suhra istifadah itu gugur. Nah itu demikian pula dengan hari ini. Orang taunya Ba'lawi itu turunan Nabi. Dari zaman dulu boleh sebelum adanya dalil. Tapi ketika adanya dalil yang jelas bahwa ternyata Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Satu, berdasarkan kitab-kitab nasab. Nama mereka tidak disebutkan dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-8 di dalam kitab nasab. Tidak ada Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Tidak disebutkan Ubed sebagai keturunan Rasulullah. Dia Alwi anaknya, cucunya Muhammad, tidak disebut dengan keturunan Rasulullah dari abad-abad di mana dia ada. Tidak ada satupun kitab ketika Ubaidillah ini ada atau diasumsikan ada pada 383 Hijriah yang menyebut dia sebagai keturunan Nabi. Tidak ada. Dia punya anak namanya Alwi. Tidak ada satupun kitab, baik kitab nasab maupun kitab sejarah, yang menyebutkan Alwi bin Ubaid ini turunan Nabi. Tidak ada. Alwi punya anak Muhammad. Nggak ada yang menyebut Muhammad bin Alwi ini turunan Nabi. Kemudian Muhammad punya anak bernama Alwi. Ini tidak ada pula Alwi bin Muhammad disebut sebagai turunan Nabi. Kemudian Alwi punya anak Ali Kolikosam. Nggak ada orang yang menyebut pada saat Ali Kolikosam ini hidup sebagai turunan Nabi. Nggak ada. Ali Kolikosam punya anak bernama Muhammad Sahib Mirbat. Nggak ada di zaman Muhammad Sahib Mirbat yang menyebut Muhammad Sahib Mirbat sebagai turunan Nabi. Lihat kitab-kitab yang ada di Difar, yang ada di Mirbat. Pada abad-abad itu banyak sekali kitab yang ditulis. Muhammad bin Ali Al-Qal'i itu seorang pengarang. Dia mensyarahi Muhaddab dan sebagainya. Tidak ada disebutkan nama seseorang yang bernama Muhammad Sahib Mirbat hidup ada di Mirbat. Apalagi dia sebagai ulama. Sebagai seseorang yang ada pun hadir membawa kopi misalnya untuk Muhammad bin Ali Al-Qal'i, tidak disebutkan. Kemudian dia punya anak namanya Ali. Ali ini pada abad ke-5 ke-6 tidak ada yang menyebutkan dia keturunan Nabi. Ali punya anak namanya Muhammad Faqih Muqaddam. Enggak ada di zaman Faqih Muqaddam orang menyebut dia keturunan Nabi, enggak ada sama sekali. Tidak ada yang menyebut Faqih Muqaddam sebagai keturunan Nabi. Tidak ada pula yang menyebutkan keramat-keramatnya. Dia punya keramat begana begini, enggak ada. Tidak ada di zaman Faqih Muqaddam hidup orang yang ada di zaman Faqih Muqaddam ulama menulis dia sebagai kiai, menulis dia sebagai seorang ulama. Tidak ada. Silahkan cari kitab yang menjelaskan tentang Faqih Muqaddam. Sama sekali tidak ada. Hari ini orang mengenal keramatnya ditinggi-tinggikan. Itu ditulis kapan? Abad 9. Beberapa ratus tahun setelah dia meninggal dunia, kemudian diciptakan keramat-keramatnya. Pada saat hidupnya tidak ada. Tidak ada misalnya dhaharat karamatuhu fil mala. Misalnya seorang yang hidup dengan Faqih Muqaddam. Orangnya dohir keramatnya di banyakan orang. Tapi lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Orang-orang yang semasa hidupnya menulis dari kejauhan bahwa di Baghdad ada seorang ulama dhaharat karamatuhu, yang dohir keramatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani anaknya mungkin tidak sekeras Ba'alawi keturunannya mencatat sejarah tentang Syekh Abdul Qadir Jilani, tetapi orang lain menulis kesejarahan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fil masyriqi wal maghrib,
Tetapi sosok Faqih Muqaddam ini sama sekali di abad di mana dia diasumsikan ada, di abad setelahnya, di abad 6, 7, 8, tidak ada sama sekali orang bicara tentang keilmuan Faqih Muqaddam. Tidak ada yang bicara tentang keramat Faqih Muqaddam. Itu semua hadir di abad ke-9, dimulai dari keluarga Abdurrahman As-Segaf sendiri dan ditulis secara formal oleh Ali As-Sakran. Nah, jadi istifadah yang dipahami para pembela nasabah alwi sebagai sebuah metode yang paling kuat di dalam menetapkan nasab, itu sebenarnya mereka tidak memahami apa sebenarnya metode at-tasamu', metode suhra wal istifadah itu menurut ahli nasab. Kita baca tadi, Gus Ajus Jazuli telah membacanya, bahwa syarat istifadah itu intifa'ul mu'aradah, tidak adanya penolak. Kalau istifadahnya Ba'lawi hari ini itu ditolak oleh kitab-kitab yang ada di masa-masa lalu, di mana para leluhur Ba'lawi itu diasumsikan ada. Di abad ke-6 dikatakan oleh As-Sajarah Mubarakah, nama anak Ahmad bin Isa cuma 3. Maka adanya nama lain selain 3 orang ini di masa-masa kemudian dengan asumsi-asumsi yang lemah, adna qarinatin, seperti yang dilakukan oleh Ali As-Sakran dengan kitab As-Suluk yang mengasumsikan Abdullah sebagai Ubaid, itu sangat lemah sekali. Adna qarinatin li isbatin nasab mardudun. Qarinah yang lemah untuk menasabkan lemah itu tertolak. Apalagi itu hanya mu'talib wal mukhtalib, mutasyabihil asma baina Ubaid wa Abdullah. Ini adalah takalluf, memaksakan diri dari orang-orang yang ada di abad 9 untuk tercatat leluhurnya sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu untuk istifadah ya. Kemudian juga untuk kata Gus Naji ya, Gus Naji dalam tulisannya itu ada qiyam al-bayyinah asy-syar'iyyah. Apa benar itu asy-syahadah al-bayyinah syar'iyyah untuk menetapkan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa menggunakan syahadah? Coba kita lihat kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 66. Siapa ya? 62. Kata Gus Naji kan ada syahadah, katanya ada surah istifadah. Tadi surah istifadah sudah jelas bahwa tidak boleh bertentangan dengan dalil. Nah, sekarang coba katanya syahadah. Apa benar syahadah bisa digunakan untuk mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad? Halaman 62.2. Antaquma ladaihi al-bayyinah asy-syar'iyyah. Sebentar ya. Muqaddimah atau rasail? Rada bingung saya. Muqaddimat. Ngopi dulu Siap, bisa ya, Muqaddimah. 62 itu Hujjiyah Kutubil Ansab ya. 62. Rasail kali ya. 62. Ini Muqaddimah. Beda ini cetakan berarti. Beda cetakan. Jadi poinnya itu poin setelah tadi dalam subutun nasab. Yang pertama kan subutun nasab ya. Ya, 59 kalau di sini ya. Oke. Itu lihat beberapa halaman di depannya, yaitu antaquma ladaihi al-bayyinah asy-syar'iyyah. Itu dalam poin al-bahsul ilmi. Poin keempat, al-bahsul ilmi. Al-bahsul ilmi, kemudian ada di bawahnya poin kedua, antaquma ladaihi al-bayyinah asy-syar'iyyah. Oh ya, siap. 61 di sini ya. Oke. Yang kedua, antaquma ladaihi al-bayyinatu syar'iyyah. Baginya atau di sisinya itu
berdiri atau ditemukannya atau adanya bayyinah syar'iyyah, bukti yang diakui oleh syariat. Wahia, bayyinah syar'iyyah itu adalah syahadatu rajulain muslimaini, adalah kesaksian dua laki-laki yang muslim, hurraini yang merdeka, balighaini yang balik, yu'rafu adalatuhuma, di mana keadilannya itu, keadilan dua orang itu diketahui bi khibratin, dengan pengalaman, au tazkiyatin, atau tazkiyah, pujian dari orang lain. Fahina idin, maka dalam keadaan ini, yajibul amalu biqaulihima, maka wajib untuk menggunakan ucapan kedua saksi tersebut. Lanjut. Aqulu, saya berkata, Syekh Khalil bin Ibrahim, inna hadzal amra laisa fi thubuti nasabil qabail. Bahwa perkara ini itu tidaklah berada pada penetapan nasabnya kabilah-kabilah. Bal, tetapi yu'malu bihi fi ilhaqi nasabi tiflin bi abi. Tetapi kaidah ini digunakan untuk pengilhakan nasabnya seorang anak kepada bapaknya, seorang anak kecil kepada bapaknya. Ya, Aw cukup. hina wuqu'il janah, atau ketika terjadi satu kejahatan, awid diyat, atau diyah, ganti rugi dalam pemotongan atau memotong anggota badan atau pembunuhannya. Fasyahadatu syuhudil udul, maka kesaksian dari para saksi-saksi yang adil, yu'khadu biha, itu bisa diambil, fintisabil jani, dalam penisbatannya seorang yang melakukan jinayah atau kejahatan, awil qatili, atau pembunuh, seorang pembunuh, ilal qabilah al-fulaniyah, kepada kabilah fulaniyah. Liannahu, karena qad yakunun tisaba wala'in au tahalufin, karena terkadang orang yang jani melakukan kejahatan itu atau melakukan pembunuhan itu, penisbatannya itu bukan penisbatan secara genealogi, tetapi wala, pemerdekakan budak yang dimerdekakan, au tahaluf, atau adanya kerjasama. Walau akhadna bi syahadati syuhud, dan jika kita ambil kesaksian dari para saksi fi irja'i ansabil qabail, dalam mengembalikan nasab-nasab kabilah-kabilah ila usuliha, kepada leluhur-leluhurnya, lawaqa'na fi iskalatin nasabiyah, sungguh kita ini akan jatuh ke dalam kemuskilan nasab, nahnu fi ginan anha, di mana kita ini tidak butuh dengannya. Wala ukhfi, dan saya tidak samarkan, annani, bahwa saya, ittala'tu ala musyajjarati ansabin batilah, saya mengetahui beberapa kitab musyajjar nasab, kitab-kitab pohon nasab, batilah, yang batil, la aslalaha, yang tidak memiliki asal usul, fiha, di mana di dalamnya itu, minal ilalil qadihah, yang terdapat penyakit-penyakit yang merusak, ma yunadda lahal jabin, di mana jidat itu di mana al-jabin, jidat itu berkerut. Tumida ala sihhatiha bi syahadati syuhud faqat, yang disandarkan atas keabsahannya hanya dengan kesaksian para saksi saja. Wa khassatan, dan secara khusus, wa in aktsara haula isyuhud la ilma lahum bil nasab, meskipun saksi-saksi tersebut itu diperbanyak, di mana mereka itu tidak memiliki pengetahuan tentang nasab itu. Wal udulu fin nasab, sementara orang-orang yang adil dalam nasab, hum, mereka itu adalah ahlu hadhihi sin'atil ahlu hadhihi sin'ah, adalah ahli dalam ilmu ini. Al-mashhudu lahum bil wara', yang disaksikan sifat wirainya, wat taqwa, dan sifat ketakwaannya. Oke. Jadi
Coba lihat bagaimana seorang pakar nasab bicara tentang syahadah. Apakah syahadah ini untuk orang yang ada di hari ini atau orang yang ada di masa lalu seperti Ubaid? Dikatakan, aqulu inna hadzal amra laisa fi subuti nasabil qabail bal yu'malu bihi fi ilhaqi nasabi tiflin bi abi. Metode al-bayyinah asy-syar'iyyah atau syahadah ini digunakan hanya untuk orang yang ada di hari ini. Fi subuti laisa fi subuti nasabil qabail, bukan di untuk menetapkan nasab sebuah gabilah, bukan untuk menetapkan sebuah nasab yang ada di masa lalu seperti Ubaid, tidak. Bayyinah syariah itu untuk orang yang ada di hari ini. Mana kamu ngaku-ngaku anaknya almarhum, minta-minta warisan ke sini, ya kan begitu? Iya, saya ini anaknya Kiai Yusuf Mubarak, anak yang dari Cibaliung katanya kan. Mana saksinya? Kata istrinya Gus Ajis, minta-minta warisan kemari. Dia bawa Kiai dua. Kata Kiai dua ini, betul, saya yang jadi saksi waktu menikahkan Kiai Yusuf Mubarak. Saya nyunyaho, aing duaan. Udah itu cukup tuh. Anak ini nanti minta warisan kepada Gus Ajis untuk dimasukkan di dalam para pewaris daripada Abuya Yusuf Mubarak. Nah, itu untuk orang yang ada di hari ini, untuk kepentingannya. Jangan sampai dia tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan. Tapi untuk Ubaid, masa iya harus ada dua orang saksi yang hari ini menetapkan orang yang ada hidup di 1000 tahun masa yang lalu? Nggak bisa. Apa yang bisa untuk menjadi saksi bagi Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa? Kutubun nasabinal abdal. Harus ada kitab para ahli nasab yang bergenerasi dari satu generasi yang lain, yang menyimpan nama ini sebagai mustika di dalam kitabnya, kemudian dicatat oleh orang sebelumnya, ditambahi anak-anaknya, kemudian dicatat oleh orang yang seterusnya, ditambahi cucu-cucunya, dicatat oleh orang setelahnya untuk menambahi buyut-buyutnya. Yakhlufuna ba'duhum ba'dan bisyarti alla takuna hadhihi rik'ah mukhalifatan lil usul. Nah, itu untuk syahadah. Saya kira apa yang dinarasikan oleh Gus Naji di dalam tulisan dan oleh tulisan muridnya itu sudah terjawab pada malam hari ini, bahwa syahadah memang salah satu metode atau turak daripada isbatin nasab. Tetapi dia untuk nasab hari ini, bukan nasabnya Ubaid. Gak boleh hanya ditetapkan oleh seorang kiai bersama temannya kiai lagi 2 orang bahwa Ubaid sebagai anak Ahmad kemudian sahih. Apa Ubaid sebagai anak Ahmad hari ini? Tidak bisa. Harus ada kitab sezaman atau kitab yang mendekati zaman itu, yang paling dekat diketahui atau ditemukan. Itu. Kemudian Gus, tentang DNA. Bagaimana para ahli nasab bicara DNA? Apa benar itu ahli nasab itu tidak bicara DNA? Kita lihat juga di dalam kitab Muqaddimah fi ilmin nasab halaman 178. Ya, okay. Nah, itu nomor 9. Min ijabiyati fahsi ilmi sulalati dzukuriyah. 178. Ya, udah ya. Mangga 80 kalau di sini ya. Siap.
Ya, kalau ini kan namanya kitab mahal ini. Min ijabiyati fahsi ilmi sulalat adz-dzukuriyah, termasuk dari nilai-nilai positif uji ilmu sulalat adz-dzukuriyah, ilmu DNA. Satu, kashfu ba'dil mudda'in linasabi alil baiti zuran wa buhtana. Menyingkap sebagian orang-orang yang mengaku-ngaku memiliki ketersambungan nasab kepada ahlul bait secara zuron, secara palsu, wabuhtanan dan penipuan, kedustaan dan penipuan, khususan min adba'i ba'dil firaq, khususnya dari sebagian para pengikut, sebagian golongan. Haitsu dhaharat nata'iju li ba'dihim, sekiranya muncul beberapa hasil-hasil DNA bagi sebagian mereka ala sulalatin farisiyah, atas keturunan Persia, wa Qaukaziyah atau Kaukasia, walaysa hadza bimustaghrabin, dan hal ini tidaklah aneh. Wahaulai, mereka itu yang DNA-nya tidak sesuai, yuharibuna hadzal ilma fi mawaqi'ihim lihada sabab. Mereka itu memerangi ilmu ini dalam posisi-posisi mereka karena sebab ini. Bi khilafi nata'ija ukhra, di mana berbeda dengan beberapa hasil-hasil DNA yang lain, lil asyrafil ma'rufin, bagi para syarif-syarif yang terkenal. Fahia, adapun natijah-natijah atau hasil-hasil DNA para asyraf yang ma'rufin, mutajanisah, sejenis, wa muqaribah, dan mendekati lin nataijil adnaniyah, bagi hasil-hasil DNA keturunan Sayyidina Adnan. Yang kedua, kashfu ba'dil mudda'in li ba'dil ansabil qabaliyah al-arabiyah, menyingkap sebagian orang-orang yang mengaku-ngaku memiliki ketersambungan nasab dengan nasab-nasab kabilah-kabilah Arab. Yang ketiga, Ya ar-raddu udah, ala cukup, syu'ubiyin. cukup, Gus. Cukup, Gus. Siap, Yai. Ya, dari apa yang telah dibaca oleh Gus Aziz Jazuli, min ijabiyati fahsi ilmi sulalah ad-dzukuriyah, YDNA, itu adalah menurut ahli nasab ini ya, kitab ini adalah kitab muqaddimah fi ilmil ansab, pegangan para ahli-ahli nasab. Bagaimana ahli nasab bicara DNA? Menurut ahli nasab, di dalam kitab muqaddimah fi ilmil ansab, sisi-sisi positif dari DNA adalah kasfu ba'dil mudda'ina linasabi alil baiti zuran wa buhtanan, menyingkap orang-orang yang mengaku nasab keluarga Nabi dengan dusta dan palsu, dengan palsu dan dusta. Terlebih lagi, min asba'i ba'dil firaq, haitsu dhaharat nataiju li ba'dihim ala sulalatin farisiyah, yaitu orang-orang yang telah hasil tes DNA-nya keluar, sebenarnya mereka adalah keturunan Persia, wa Qaukaziyah, dan keturunan Kaukakus. Walaysa hada bimustaghrab wa haula'i yuharibuna hadal ilm. Mereka memerangi ilmu DNA ini karena hasil tes DNA-nya tidak sesuai dengan seharusnya keluarga Nabi. Ini ahli nasab sudah ngomong, orang-orang yang memerangi hasil tes DNA itu innama hum, orang-orang yang hasil tes DNA-nya berbeda dengan keluarga Nabi. Sekarang keluarga Nabi itu hasil tes DNA-nya apa? Orang Arab itu hasil tes DNA-nya apa? Di sini di dalam kitab ilmu nasab halaman 189, Gus.
atau 190 berarti di situ. Amakin tauzi'is sulalati fil alam al-arab fil maurus al-jini. Siap, Yai. Nah, Amakin tauzi'is sulalat fil alam. Tempat-tempat pembagian keturunan di dunia. Al-Arab fil maurusul jani, DNA, Arab dalam warisan genetik atau DNA. Ba'dal bahthi wa ijra'il adid minal fuhus wa tahalil al-mikhbariyah lil Himdin Nawawi, setelah meneliti dan melakukan berkali-kali pengujian dan penelitian laboratorium untuk DNA, lima'rifati tanawwu'is sulalatil basyariyah, untuk mengetahui warna-warninya keturunan manusia. Wajadal bahithun, para peneliti menemukan annal maurutsal janiyah al-arabiyah, bahwa keturunan genetik Arab yaqa'u fi dhimnis sulalat J1, itu jatuh dalam keturunan J1. Yaqulul bahith al-Ustadz Ali bin Muhammad Asy-Syuhi, wa nastati'u tasmiyata hadhihi sulalah J1. Berkatalah Profesor Ali bin Muhammad Asy-Syuhi, dan kami mampu menamakan keturunan ini J1 bisulalatil qabailil arabiyah, untuk keturunan kabilah-kabilah Arab. Haitsu yanhadiru minha, sekiranya turun dari kabilah-kabilah Arab ini 38,4% minal Filistiniyin, dari orang-orang Palestina. Wa fi Suria 30%. Oh, jadi Arab semuanya. Di Suria 30%. Wa fil Jazair, di Jazair 35%. Wa Tunis 30%. Wa fil qabail al-badawiyah tartafi'u ila, dan di kabilah-kabilah Arab Badui itu meningkat sampai 65,6%. Wa tasilu az-zirwata fil badu fi sahra an-naqab binisbati 82%. Nah, sementara puncaknya di Badui, di padang pasir, itu mencapai 82%. Wa ma'rufun, dan diketahui, anna aslal badui fi sahra'in naqab min qabaila arabiyatin asilah, bahwa asal usul dari Badui yang berada di Sahra An-Naqab itu termasuk kabilah-kabilah Arab yang asli. ya, Amal sudah. Oh ya. Cukup. Ya. Dari sini kita bisa untuk memverifikasi apa yang telah selama ini disebutkan oleh para pakar-pakar di Indonesia. Para ahli nasab di dunia Arab. Wabil khusus ini dari kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bagaimana pandangan Syekh Khalil bin Ibrahim tentang DNA, sudah jelas bahwa salah satu sisi positif DNA adalah kasbu muda'i nasabi alil baiti zuran wa buhtan, mengungkap daripada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi dengan palsu dan dusta. Dan kemudian bagaimana pandangan pakar nasab ini tentang DNA orang-orang Arab. DNA orang-orang keturunan Arab asli telah dibaca tadi oleh Gus Aziz Jazuli di dalam kitab Nasab. Ini yang dibaca kitab ilmu Nasab. Berarti tahun 2000 ya. Tahun 2000, sudah lama sekali. Ini sudah 24 tahun sampai hari ini. Tentunya hari ini sudah semakin mapan ilmu DNA. Bahwa orang Arab itu DNA-nya J1. Keturunan
Dzukuriyah, YDNA itu harus J1. Artinya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, dia harus J1. Karena Nabi Muhammad adalah keturunan Adnan. Adnan itu keturunan Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail itu punya anak keturunan Adnan, kemudian punya anak keturunan Bani Quraisy, punya anak keturunan Bani Abdul Muttalib, punya anak keturunan Abdullah, punya anak keturunan Abu Talib, punya anak keturunan Abdullah menurunkan Nabi Muhammad, Abu Talib menurunkan Abdul Muttalib menurunkan Abu Talib dan Abdullah. Abdullah menurunkan Nabi Muhammad, Abu Talib menurunkan Sayyidina Ali. Anaknya Sayyidina Abu Talib, Sayyidina Ali ini menikah dengan anaknya Nabi Muhammad. Jadi garis lakinya Sayyidina Husain itu yang anaknya Sayyidina Ali, anaknya Siti Fatimah harus sama dengan Sayyidina Ali, harus sama dengan Nabi Muhammad, harus sama dengan Abu Talib, harus sama dengan Abdullah, harus sama dengan Abdul Muttalib, harus sama dengan Quraisy, harus sama dengan Adnan, harus sama dengan Ismail, harus sama dengan Nabi Ibrahim, dan juga ke atas harus sama dengan Qahtaniyun dan Adnaniyun, juga sama dengan keturunan Nabi Ibrahim dari Israel, dari Sayyidina Yakub yang menurunkan orang-orang Israel yang ada di hari ini. Semuanya adalah J1. J1 itu apa? Ya, haplogrup yang harus dimiliki laki-laki yang turun-temurun dari laki-laki Arab. Kalau misalnya ada keselang satu itu perempuan, gugur itu J1-nya. Dia bisa menjadi O, dia bisa menjadi G, dia bisa menjadi R, dia bisa menjadi L, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang hari ini sudah tes DNA, yang mengaku keturunan Nabi garis laki, tetapi haplogrupnya kemudian bukan J1, ya harus rumasa. Harus mulai beradaptasi. Jangan marah-marah, ilmu pengetahuan semakin berkembang. Jangan buat malu anak cucumu nanti di hari-hari di mana ilmu pengetahuan semakin mapan. Di mana di hari itu tidak bisa lagi orang bersembunyi memalsukan nasab. Jangan sampai kita hari ini mempermalukan anak cucu kita di masa yang akan datang. Lebih baik kita mempersiapkan diri beradaptasi bahwa mungkin ada yang salah dari masa lalu dan itu tidaklah menjadi sebuah aib bagi kita yang hidup hari ini terhadap apa yang salah dicatat oleh orang-orang tua kita di masa lalu. Tidak perlu lagi ada kita caci maki, tidak perlu lagi ada marah-marah. Toh manusia banyak yang hidup hari ini tidak mengandalkan nasab, tetapi mereka jadi seseorang yang bermanfaat hidup di masa ini. Leluhur kita, para presiden-presiden Indonesia di masa lalu, tidak ada yang mengunggul nasab. Pak Soekarno tidak karena nasabnya dia jadi presiden, tapi karena perjuangannya sejak muda dari umur 20 tahun, dia sudah ikut pergerakan. Kemudian Pak Harto, dia mengaku hanya sebagai seorang anak petani, kemudian dia menjadi tentara, kemudian dia jadi presiden. Kemudian presiden selanjutnya yaitu B.J. Habibie, dia anak orang sederhana dari Sulawesi, kemudian jadi presiden. Presiden selanjutnya Gus Dur, Sayyidina Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu, dia seorang santri, kemudian dia jadi presiden. Selanjutnya juga Ibu Megawati Soekarno Putri, SBY, Pak Jokowi, semuanya tidak ada yang mengandalkan nasab, mereka jadi orang-orang yang bermanfaat. Hadratus Syekh kita Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, dan lain sebagainya. Mereka jadi seseorang itu bukan karena mengandalkan nasab, tapi karena mereka kerja keras untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam dirinya, kemudian mereka berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi hari ini, malam hari ini kita mengajak, saya terutama mengajak kepada siapapun, kita mengungkapkan nasab dari Ba'alwi yang kita yakin, seyakin-yakinnya hakul yakin,
ya, bahwa mereka bukan turun nabi bukan karena kebencian. Itu yang harus dicatat. Adapun kata-kata saya, walaupun ulama sedunia berfatwa karena suatu hal bahwa Ba'alwi ini adalah turun nabi, maka tidak akan diterima. Itu harus dipahami kalimat saya karena suatu hal. Coba silakan para penonton untuk mengulang ucapan saya ketika di Banten, wa in aftal muftun itu ada kalimat karena suatu hal. Jadi apabila ulama dunia berfatwa karena suatu hal, bukan karena dalil, karena pertemanan, kayak Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu teman daripada Syekh Umar bin Hafid. Kita lihat beberapa video kemesraan beliau. Jadi wajar kalau beliau kemudian mengisbat Ba'alawi kama kana fil asli, tanpa mau mengkaji lagi. Kemudian bagaimana orang-orang tua kita juga, para kiai, banyak yang al-ibqa 'alal asli fi nasabi Ba'alawi. Udah kita ikutin seperti apa dulunya aja. Itu karena apa? Karena sesuatu hal, berarti bukan berdasarkan dalil. Jadi yang saya maksud dengan bahwa walaupun ulama dunia berfatwa, tidak akan saya terima itu kalau berfatwanya tidak ada dalil, seperti Syekh Ali Jum'ah. Kalau berfatwanya ada dalil, ini dalilnya abad ke-4, abad ke-5, ke-6, ke-7, ternyata kitabnya ada, manuskripnya sudah ditasabut, manuskripnya sudah dimuqabalah, ini betul, bisa diuji dari warna kertasnya, dari warna dari jenis tulisannya, dari nau'ul khatnya itu, apakah memang ini khat masa lalu yang biasa dipakai, kemudian kita uji di laboratorium, itu namanya tasabut. Kemudian dimuqabalah dengan manuskrip lainnya ternyata sahih, ya kita terima. Kemudian tes DNA ternyata ada yang J1 loh. Ini coba semuanya di satu-satu di tes DNA. Jangan-jangan ada yang J1. Mari kita buktikan. Coba kalau misalnya memang berani untuk tes DNA, untuk itqan bahwa kita ini turunan Nabi, tes DNA. Yang lulus J1 tinggal dibetulkan dari sisi sejarahnya, dari sisi ilmu nasabnya. Kalau tes DNA-nya sudah G atau R, ya itu sudah harus mulai beradaptasi, jangan marah-marah. Mari kita ciptakan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian mungkin Gus, sudah 1 jam. Kita nanti bisa untuk mencari topik yang lain di waktu yang akan datang. Insya Allah ya, siap. Terima kasih saya sampaikan untuk guru kita semua, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang telah memaparkan begitu detail mengenai metodologi para ulama-ulama nasab, sehingga pada intinya adalah tesis yang ditulis oleh beliau dalam mengkaji nasabnya Ba'alawi itu memang benar sesuai dengan kaidah-kaidah ulama nasab. Dan tadi sudah kita simak semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini memberikan pengalaman yang baru, pengetahuan yang baru, manfaat bagi kita semua. Saya secara khusus dan juga Kiai Haji Imaduddin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah berpartisipasi dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.